Oh, that pipe squished me all out of shape. Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, Periplays akan menceritakan film animasi Disney Pixar terbaru yang berjudul Elemental. Film yang dimana adanya kehidupan 4 elemen dasar dengan asmara cinta di dalamnya. Akankah mereka berhasil bersatu? Simak videonya sampai habis ya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, karena nggak subscribe nggak keren. Scene diawali dengan adanya sepasang kekasih dari elemen api yang tiba di sebuah kota bernama Elemental City. Yang mana di kota itu adalah di mana semua elemental beraktivitas. Pasangan api yang bernama Bernie dan Cinder itu hendak menyewa sebuah rumah, namun banyak yang menolak mereka dikarenakan elemen mereka berbeda. Hey, watch it, Sparky. Sampai akhirnya pasangan api itu menemukan tempat kumuh tak terpakai, lalu mereka pun merestorasi tempat tersebut menjadi rumah mereka. Singkatnya, sepasang api itu memiliki seorang putri yang dinamai Amber. Our blue flame hold all our tradition. Waktu pun berlalu, keluarga api itu juga mendirikan sebuah toko di sana. Selama membuka toko, mereka selalu didatangi banyak pelanggan. Bernie, si ayah, juga bilang bahwa suatu saat ayahnya itu akan mewariskan toko tersebut kepada Amber. Then I've got to try the coconuts. Coconuts. Namun Amber yang masih muda kadangkala tak tahan dengan tingkah pelanggan dan membuatnya kesal sehingga temperamennya meningkat. Ayah Amber juga terlihat semakin hari dirinya semakin menua. Pada scene lain juga terlihat kalau ibunya Amber berprofesi sebagai peramal cinta. Amber selalu dekat dengan ayahnya dan tidak ingin mengecewakannya, dikarenakan Amber lah yang akan meneruskan toko tersebut. Good daughter. Di hari berikutnya, Amber sudah dipercaya untuk mulai mengambil alih toko tersebut. Di situ juga terlihat bahwa dirinya keteteran dengan banyaknya pelanggan yang menyebabkan temperaturnya mulai meningkat. Dan tak mau dirinya mengacau, lantas pergi ke gudang dan meledakkan temperaturnya di sana. Tak disangka hal itu membuat kebocoran di tempatnya. Di situ juga terlihat ada seorang elemen air yang ternyata dia terbawa arus banjir sampai ke rumah Amber melalui pipa yang bocor tersebut. Elemen air yang ternyata bernama Wade itu adalah seorang inspektur kota. Wade juga memberitahunya bahwa tempat yang mereka tinggali tidak berizin. Lantas dia mencatatnya dan pergi untuk menyetor laporan tersebut kepada atasannya. I know. I wrote it down. Oh gosh, it's just too much. Amber yang tidak terima langsung mengejar Wade untuk menghentikannya. Oh, my new jacket. Namun Amber gagal untuk menghentikan Wade dan Wade pun mengirim laporan tersebut. Over to the processing department. But I can take. Wade kemudian mendengar alasan Amber karena dia tidak ingin toko yang ayahnya bangun itu ditutup dan mengecewakannya. It will kill him. Keesokan harinya, Wade bersedia membantu Amber untuk meminta membatalkan keputusan yang Wade tulis. Boss, so make like a stream. Mereka pun pergi menemui atasan Wade yang bernama Gail.
Pada awalnya, Gale menolak membatalkan laporan tersebut. Namun, Gale menyuruh Amber dan Wade untuk mencari titik kebocoran di kota tersebut dan memperbaikinya. Singkatnya, mereka berdua mencari titik kebocoran dengan menaiki balon udara. Singkat cerita, mereka menemukan titik tersebut, yang ternyata kebocoran tersebut disebabkan adanya kelebihan air di dermaga, dan dinding yang menahan telah bocor. Dalam situasi banjir, mereka pun berusaha untuk menambalnya dengan karung berpasir, dan begitulah mereka bisa menahan kebocoran tersebut untuk sementara. Yep, it should for sure. Sebelum Amber pulang, Wade mengajak Amber untuk kencan. Pada keesokan harinya, Amber dan Wade pun berkencan dengan romantis. Di hari berikutnya terlihat tambalan Amber dan Wade sudah mulai rusak kembali. Berpindah pada tokonya Amber, ternyata Wade datang dengan menyelinap. Keadaan itu diketahui oleh Bernie, sang ayah. Sontak, Wade langsung berpura-pura bahwa dirinya adalah seorang inspektur makanan. Wade, Gale's deadline is tomorrow. I've come to inspect your food. Ayah Amber pun langsung menyajikan makanan bara kepada Wade yang berelemen api. Setelah mencicipi makanan tersebut, Wade pun mendidih dan diketahui Bernie bahwa Wade bukan seorang inspektur makanan, lantas marah dan mengusir Wade. Dad, don't worry. Pada sore hari, Wade dan Amber bertemu kembali di sebuah tepi pantai berpasir. Di sana, tak sengaja Amber membuat pasir yang dia duduki berubah menjadi kaca. Peristiwa seperti ini juga sudah tercatat dalam pengetahuan bahwa pasir berjenis silika atau kuarsa bisa berubah menjadi kaca dengan titik didih 2300 derajat Celcius. It looks like a hysteria. Amber yang mempunyai ide langsung kembali pada penahan kebocoran yang mulai jebol. Di sana, Amber langsung mengubah karung berpasir itu menjadi kaca penahan banjir. Keesokan harinya, Amber berencana untuk menemui Wade. Namun ternyata ibunya Amber membuntutinya. Singkatnya, Wade dan Amber bertemu dan Wade pun mengajak Amber untuk bertemu keluarganya. Okay, I'll come up. Do we hug or wave or don't? Namun, ibu Amber tidak diperbolehkan masuk oleh security di sana. Kembali pada Wade dan Amber. Dia bertemu dengan keluarga Wade sepenuhnya. Pada saat mereka mengobrol, salah satu anggota Wade memecahkan sebuah kaca. Dan yang seperti kita tahu, Amber bisa memperbaikinya. Hal yang Amber lakukan itu membuat ibunya Wade terkesan. Ibunya Wade juga mengusulkan Amber untuk mengambil pekerjaan di luar kota Elemental sebagai pencipta kaca yang indah. It's just melted glass. Just melted. Mendengar usulan tersebut, Amber merasa tidak enak hati karena ayahnya Amber yang ingin meneruskan toko untuknya. Dan Amber pun pulang dengan Wade. Hold up, I'll walk it up. Setelah di rumahnya, hal itu diketahui Cinder, ibunya Amber. Cinder menuduh mereka mempunyai ikatan yang mana sebenarnya api dan air tidak bisa bersatu. Namun, Wade berusaha untuk mencari kecocokan mereka. Dan secara tiba-tiba, Bernie si ayah datang yang mengharuskan Wade pulang. Wait, are we a match? Ayahnya Amber memberitahu anak dan istrinya itu bahwa dia akan pensiun dari toko dan akan mengangkat Amber sebagai penerusnya. And looking at this door. We don't talk about this. Come, Bernie. You need you. Keesokan harinya, Amber kembali menemui Wade. Dan di sana, Wade mengajak Amber ke suatu tempat bawah air dengan bantuan udara dari Gale.
Singkatnya, setelah mereka bersenang-senang, mereka pun terbawa suasana, sampai akhirnya mereka bersentuhan untuk pertama kalinya. Wade juga bilang bahwa dirinya beruntung memilikinya. Perkataan Wade tersebut lantas mengingatkan Amber kepada ayahnya, yang juga beruntung memiliki putri sepertinya. Dan karena hal itu, Amber berusaha pulang karena lagi-lagi tidak ingin mengecewakan ayahnya itu. For you. Like me. Why not? Just tell your father how you feel. Where are you going? Back to my life at the shop. Di rumah Amber, kedua orang tuanya sudah mempersiapkan pesta untuk pengumuman pewaris toko baru miliknya. Namun saat penobatan, Wade datang untuk menyatakan cintanya di seluruh hadapan para undangan elemen api. Amber yang tidak mau mengecewakan ayahnya lantas berbohong bahwa dirinya tidak mencintai Wade. Dan Wade pun pulang. What kind of a jerk am I? Pretty big one. Right? Love you, Ember Lumen. Was something impossible. Setelah kejadian itu, Bernie sang ayah kecewa karena Amber menjalin hubungan dengan elemen yang berbeda dan memutuskan dirinya tidak jadi pensiun. Keesokan paginya, Amber yang sedang merenung melihat bahwa bendungan kaca yang dia buat ternyata akhirnya jebol dan membuat banjir yang besar menuju penduduk di sana. Dengan mengendarai motor, Amber berusaha memberitahu semua penduduk termasuk ibu dan ayahnya. Banjir itu masuk pada tokonya. Di sana, Amber berusaha menyelamatkan api biru yang mana itu adalah warisan keluarga mereka. Namun tak diduga, Wade juga datang untuk membantu Amber. Singkatnya, dengan bantuan Wade, api biru itu dapat diselamatkan oleh mereka. Wait! Show me that lantern! Namun mereka terjebak dalam reruntuhan yang membuat Wade kepanasan dan mulai menguap. Wade yang tidak merasa keberatan lantas dirinya memeluk Amber sebelum akhirnya dia menguap dan menghilang. Say it before. Setelah air surut dan Amber ditemukan, dia sangat kehilangan Wade dan berkata pada orang tuanya bahwa dirinya sebenarnya tidak menginginkan jabatan kepala toko ayahnya. You saved me. I needed to tell you the truth. Bernie memahami putrinya itu, dan dengan ajaibnya dari celah atas terjadilah rintikan air yang jatuh. Tak disangka ternyata itu adalah Wade yang masih hidup. Bang. Cinder dan Bernie yang melihat hal tersebut merasa ikut senang. Dan dengan senangnya, Amber dan Wade berciuman. Setelah suasananya membaik, mereka menjalani kehidupan seperti biasa dan terlihat juga karyawan baru di toko Bernie sebagai penggantinya di hari tua. Akhir dari film ini adalah ketika Amber dan Wade yang akhirnya memutuskan pergi bekerja di sebuah kota lain seperti yang disarankan ibunya Wade. Dengan restu dari orang tuanya, Amber pun pergi dan film pun berakhir. Nah itu dia guys, kisah mereka dari film Elemental. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik subscribe. Dari Plays pamit, wassalam.